Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yulianti Basri dalam sorotan sepekan bontangpost.id. Kita ke informasi pertama. Kota Bontang, Kalimantan Timur resmi memberlakukan PPKM Mikro diperketat. Sejumlah pembatasan dilakukan, di antaranya mengaktifkan pos penyekatan di 6 titik, dari pintu masuk hingga ruas jalan Kota Taman. Pos penyekatan tersebut nantinya dijaga petugas keamanan yang dikomando TNI dan Polri. Keenam pos penyekatan itu diantaranya Jalan Es Parman, Jalan Bayangkara, Jalan Letjen Suprapto, Jalan Ahmad Yani, Jalan Arif Rahman Hakim Bukit Kusnodo, dan Jalan Soekarno-Hatta. Pos penyekatan di Tugu Selamat Datang Bontang dan Jalan Soekarno-Hatta dijaga selama 24 jam. Sementara titik lainnya sejak pukul 5 hingga pukul 12 malam. Di hari pertama penyekatan, sejumlah pengendara di Tugu Selamat Datang Bontang diminta berputar balik, terutama bagi mereka yang berasal dari luar Bontang dan tidak bisa menunjukkan surat rapid antigen dengan hasil negatif. Sementara pos penyekatan di Jalan Bayangkara di hari pertama dipadati kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Hanya mereka yang memiliki kepentingan mendesak atau hendak pulang ke rumah yang diperbolehkan melintas. Titik lainnya di Simpang Bontang Baru Jalan R. Suprapto, kendaraan terpantau ramai lancar. Adapun titik lain di Simpang Gunung Sari atau Jalan Ahmad Yani juga dijaga aparat gabungan. Pengendara yang melintas dari arah Tanjung Laut maupun Bukit Indah menuju Gunung Sari tidak diperkenankan melintas tanpa adanya kepentingan mendesak. Penetapan ini sebagaimana instruksi Kementerian Dalam Negeri nomor 17 tahun 2021. Dalam instruksi itu menyatakan pemerintah memperketat penerapan PPKM Mikro di luar Jawa dan Bali. Bontang masuk bersama 43 daerah lainnya. Informasi berikutnya. Dalam aturan PPKM Mikro diperketat, pemerintah menetapkan layanan makan di tempat hanya hingga pukul 5 sore, sementara layanan bawa pulang atau take away hingga pukul 8 malam. Kebijakan ini pun mendapat penolakan dari sejumlah pengusaha kafe di Kota Bontang. Pengelola People and Coffee Bontang Muhammad Fadlan Taufik mengatakan merasa kaget dengan aturan ini. Pasalnya dia tidak pernah mendapat pemberitahuan atau sosialisasi sebelumnya. Tiba-tiba saja aturan ini diterapkan. 16 Juni yang bulan lalu, seluruh coffee shop itu sama sekali tidak dapat penyuluhan edaran surat. Dan sampai sekarang pun saya baru tahu dari mbaknya aja nih, ya kan, tentang PPKM yang baru. Dan kebijakannya pun diubah lagi sampai jam 5 sore. Itu kan saya sangat terkejut jujur hari ini, dan pembatasan juga untuk take away setelah itu harus tutup, ya kan. Ya menurut saya sekali lagi, mulai dari cara penyuluhannya, komunikasi pemerintah itu kepada masyarakat sangat-sangat buruk. Kalau saya nilai pribadi ya, itu sangat-sangat buruk karena penyuluhannya ini tidak tersebar luas, padahal apa susahnya sih harus muter gitu ke coffee shop yang ada di sini atau kepada pelaku-pelaku usaha lain, UMKM lain, ya kan, untuk memberikan surat edaran secara resmi. Fadlan berharap pemerintah bisa sedikit lebih bijak. Hal senada diungkapkan pengelola Utara Coffee Bontang Muhammad Tri Kurniawan. Dia mengaku hingga pemerintah resmi memberlakukan PPKM Mikro diperketat, ia tidak menerima Inmendagri yang menjadi rujukan pemerintah Kota Bontang dalam menerapkan aturan ini. Konsekuensinya, ia tak paham apa saja aturan yang termaktub dalam edaran tersebut, termasuk aturan makan di tempat yang hanya diperbolehkan hingga pukul 5 sore. PPKM Mikro. Nah, cuma untuk Kota Bontang sih belum tahu. Belum dapat edarannya, belum ada edarannya. Kalau omsetnya kurang, mau nggak mau kita juga menerapkan pengurangan karyawan. Soalnya jam kerja kita kurangin. Dan itu bahaya juga sih ya. Informasi selanjutnya, besi penyangga di jembatan Kampung Mas Darling hilang di gondol maling. Dari 46 besi diafragma, 32 diantaranya dicuri. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRK Bontang Bina Antasariansyah menyebut pihaknya baru mengetahui kondisi ini pada Senin 5 Juli. Laporan itu diterima dari warga sekitar.
Selanjutnya, PUPRK bakal menghitung estimasi kerugian dan melapor ke Polres Bontang. Untuk dari strukturnya itu memang ini membuat jembatan ini berbahaya karena penopang bracingnya, penguatnya kanan kirinya itu dihilangkan sama orang. Harusnya itu adalah terpasang semuanya. Tapi karena tidak terpasang dalam jangka waktu panjang akan menyebabkan jembatan ini bisa bergeser, dan pergeseran itu bisa menyebabkan banyak hal. Salah satunya bisa terjadi keruntuhan. Kendati tidak mempengaruhi konstruksi bangunan untuk sementara waktu, namun penggantian harus tetap dilakukan. Pasalnya jika dibiarkan, jembatan dikhawatirkan bergeser, bahkan bisa menyebabkan ambruk. Sementara dari keterangan warga sekitar, kondisi ini sudah terjadi sejak Ramadan lalu. Namun warga baru mengetahui hal itu dari pemancing. Bahkan pencurian terhadap besi penyangga jembatan ini dilakukan secara bertahap. Diketahui jembatan Kampung Mas Darling yang digadang bisa menjadi destinasi wisata di kota Taman ini dibangun pada 2017 lalu dengan nilai anggaran sekitar 6 miliar lebih. Jembatan Mas Darling memiliki panjang 25 meter dan lebar 8 meter. Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah warga di sekitar rumah sakit tipe D menolak fasilitas kesehatan tersebut dijadikan sebagai tempat isolasi pasien COVID-19. Mereka menilai lokasi ini terlalu dekat dengan permukiman warga. Mereka takut terpapar COVID-19. Rumah sakit tipe D tersebut terletak di RT 11 Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Api-Api, Bontang Utara. Ia berada di tengah, berdampingan dengan RT 12 dan RT 13. Namun akses utama keluar masuk rumah sakit berlokasi di jalan lingkungan RT 12. Kalau tempat yang lain itu penuh semua, baru alternatifnya baru di sini. Oh, oke. Itu ada sebenarnya. Jadinya seperti itu. Misalnya rumah sakit sudah penuh. Iya. Dulu kan sampai hotel ya. Betul. Hotel sudah penuh semua sekali. Baru sini. Ini alternatif terakhir sudah. Penolakan itu disampaikan secara tertulis ke Dinas Kesehatan Kota Bontang. Tak lama setelahnya dilakukan pertemuan antara Ketua RT 12, perwakilan warga, lurah, dan Dinas Kesehatan. Namun, warga tetap kekeh menolak rumah sakit dijadikan tempat isolasi pasien COVID-19. Warga baru akan mengizinkan rumah sakit tersebut dijadikan tempat rujukan pasien jika seluruh rumah sakit di Bontang sudah penuh, tidak ada lagi tempat untuk menampung. Informasi terakhir, Wasekjen Partai Amanat Nasional mengusulkan agar pemerintah membuatkan rumah sakit yang diperuntukkan bagi pejabat negara. Menurutnya, pejabat wajib diistimewakan di tengah mengganasnya kasus COVID-19. Angka penularan COVID-19 di tanah air terus saja bertambah. Banyak rumah sakit yang sudah tidak mampu menampung pasien COVID-19 karena jumlahnya yang membludak. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Rosalin Iren Rumaseu prihatin dengan kondisi ini. Hal itu lantaran sejak 2 bulan terakhir dirinya diminta untuk membantu pejabat negara agar mendapatkan rumah sakit di DKI Jakarta. Rosalin menceritakan bahwa koleganya anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PAN John C. Mirin meninggal dunia akibat COVID-19 karena kesulitan dalam mencari rumah sakit. Bahkan dia mengaku Ketua Umum PAN dan Ketua Fraksi PAN mesti memohon-mohon untuk mendapatkan rumah sakit agar John C. Mirin bisa mendapatkan perawatan. Oleh sebab itu, berkaca dari kasus koleganya tersebut, maka dia menyarankan sebaiknya pemerintah memikirkan agar adanya rumah sakit khusus bagi para pejabat negara. Sebab menurutnya, pejabat negara ini harus diistimewakan. Dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya. Sekian sorotan sepekan kali ini. Terus ikuti informasi dari kami melalui website www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.